Thanks to all of you, millions of business our spirit of pasti ada jalan. Pukaka is a holding company and an operating company at the same time, which has 9 business units and 4 subsidiaries, which are all closely related with each other. Business units are Steel Tower, Steel Bridge, Passenger Boarding Bridges, Oil and gas equipment, oil and gas services, road construction equipment, special purpose vehicles, galvanized, power generation, plant system, Pukaka has operated for nearly 4 decades, and in its journey, Pukaka also actively got involved in a program of the Indonesian government in the provision of national need and is involved in Projects Infrastructure Nasional. In the completion of these projects, Pukaka cooperated with government departments, leading companies, both state-owned and private, national, including the Department of Public Works. Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat.
semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Inilah semangat perjalanan kami membangun kehidupan, menghadirkan senyum dan kehangatan, bersama meraih cita dan impian. Hadir menemani di setiap momen istimewa, mewarnai hidup penuh suka dan cinta, mewujudkan mimpi dan harapan, bersama membangun kehidupan berkualitas di masa depan. Sumarekon, Wonderful Life, Wonderful World. Hanya mereka yang berani berubah yang akan mendapatkan kesempatan terbaik. Kami menjawab tantangan untuk bertransformasi menjadi media informasi yang terintegrasi. Bisnis Indonesia semakin mengokohkan dirinya menjadi penyedia informasi ekonomi dan bisnis. Kesuksesan yang kami raih bukanlah tanpa tantangan. Prinsip yang kami pegang teguh dalam setiap aktivitas kerja membuat tantangan kami pandang sebagai sebuah peluang. Kami berupaya untuk seimbang di segala aspek, jujur dan bertanggung jawab, selalu memberikan solusi dan layanan prima, membangun kemitraan yang produktif, terus berpikir kreatif untuk menciptakan produk-produk inovatif. Semangat inilah yang menjadikan kami perusahaan multimedia terbaik. Tanpa melupakan dari mana kami berada, Bisnis Indonesia terus berkembang dan berinovasi. Bisnis Indonesia Group hadir memberikan solusi media terpadu untuk bisnis Anda dengan unit usaha Big Media dan Big Services. Melalui Big Media, kami menyajikan informasi secara akurat dan terpercaya melalui berbagai format media. Informasi tentang bisnis dan ekonomi menyebar lebih luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Semakin cepat, mudah, dan dapat diakses dimanapun Anda berada. Lebih dekat dan tak terbatas ruang. Kami hadirkan pula layanan terpadu dari lini usaha Big Services untuk menunjang beragam kebutuhan korporasi Anda. Kami memanfaatkan kecanggihan teknologi agar informasi ekonomi dan bisnis tersebar semakin luas dengan platform online dari Bisnis Indonesia Group. Diperkuat dengan lini usaha percetakan di beberapa daerah, kami menjawab kebutuhan produksi media cetak dan corporate services dengan hasil cetakan berkualitas. Membantu memberdayakan sumber daya manusia lebih optimal. Memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha menjadi salah satu visi kami. Karena kami percaya dengan berbagi, kita bisa sukses bersama. Integrasi dan diversifikasi usaha multimedia inilah yang dapat kami lakukan untuk Anda. Bisnis Indonesia Group turut memperkuat bisnis dan ekonomi bangsa ini. Bersama, meraih sukses dengan berbagi wawasan dan pandangan yang lebih baik. Moga-moga ke depan Bisnis Indonesia tetap menjadi partnernya kami untuk bisa menjaga perekonomian secara positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Indonesia. Navigasi bisnis terpercaya. Selamat datang peserta webinar. Kami mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada para peserta, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu peserta sekalian, kita telah memasuki bagian ketiga atau sesi yang terakhir dari acara virtual hari ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pendukung acara ini. Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, Gojek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bukaka Teknik Utama. Untuk sesi ini kami mempersilahkan Menteri Ristek, Kepala BRIN diwakilkan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, PLT Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur sekaligus Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek atau BRIN untuk membuka sesi dan memberikan paparan. Kesehatan, nah ini ada Bu Siti Nadia ya, itu dari Pak Bambang waktu itu sebagai Dirjen Yankes mengeluarkan edaran hanya 150.000. Demikian juga ya, kemudian PCR ya, kita sekarang justru sedang mengembangkan PCR. Kita kembangkan juga rapid test berbasis antigen, tapi banyak import. Nah, ini menjadi persoalan, kita lebih bagus ya, tapi banyak import. Ini contoh yang terakhir dengan Genus ya. Genus yang tadi malam oleh Menteri Perhubungan sudah mau dijadikan bisa sebagai syarat penumpang kereta api. Kenapa? Karena Genus inovasi dari bimbingan konsorsium ya, itu sangat nyaman nih. Coba bayangkan PCR tidak nyaman dan mahal. Cepat ya, PCR itu lebih dari 24 jam, ini hanya sekitar ya 10 menit lah gitu. Kemudian murah ya, PCR 900.000 menurut edaran Kemkes ya, meskipun di lapangan bisa 1,2 juta, ini hanya kurang dari 50.000. Nah, kemudian nyaman ya, nyaman. Dan akurasinya tinggi. Bayangkan, ini bisa sensitivitasnya itu sampai 92% ya, spesifisitas bisa 95%. Tes kit RT-PCR, kita juga mengembangkan mobile laboratory BSL-2 yang tentu bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini mohon maaf saya harus lebih cepat lagi karena waktu ya, obat-obat dan terapi. Kita mengembangkan multi-center clinical trial untuk banyak obat, termasuk Bilkina ya. Nah, kalau lalu konvalesen plasma, jadi plasma dari orang-orang yang sembuh ya dari COVID, kemudian produksi serum, termasuk untuk stem cell. Ini terutama yang berat ya, udah selesai dan sangat bermanfaat. Orang yang diberikan treatment stem cell yang COVID berat ya, itu 2,5 kali lipat lebih mudah sembuh dibanding yang tidak diberikan stem cell. Terakhir ini kita dengan exosome. Ya. Nah, demikian juga untuk yang alat-alat kesehatan ya seperti ventilator, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasa import ya, itu harga yang katakanlah yang canggih ya di ICU itu 400 sekitar 900 atau 800 sampai 900 juta. Nah, kita bisa bikin sendiri ya, itu harganya hanya sekitar 450 juta dengan catatan hampir semuanya sama ya. Jangan sampai ini barangnya berbeda kemudian sangat murah begitu. Termasuk kalau yang CPAP ya, yang murah itu seperti yang dibuat ITB. Nah, itu kita bisa jual hanya sekitar 25 juta ya. Padahal kalau importnya itu sekitar 40 juta. Dan banyak lagi kalau kami cerita ya, termasuk robot ya, itu yang bisa membantu sebagai perawat dan dokter ya, ini macam-macam. Kemudian yang sifatnya sosial humaniora termasuk bagaimana pengaruh PSBB, bagaimana dampaknya terhadap UMKM, terhadap ekonomi, employment, impact dan lain sebagainya. Ini kita teliti.
Nah, kemudian kita lakukan juga bakti inovasi agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi, baik beberapa produk ya seperti tadi BSL 2 laboratori yang mobile ini kita berikan di beberapa tempat ya. Kemudian juga produk-produk inovasi kita yang lain ya, termasuk Genus dan lain sebagainya. Nah, yang kita bukakan dengan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan atau Sisnas Iptek, yaitu yang telah di launching atau di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, ya, intinya adalah bagaimana kita mengefektifkan dan membuat suatu tata kelola penelitian yang memungkinkan Indonesia di dalam membuat kebijakan itu berbasis evidence dan penelitian dan inovasi yang memungkinkan Indonesia ke depan itu ekonominya adalah inovasi. Mohon maaf. Ya, kami teruskan. Jadi innovation based economy. Boleh juga tuh pemberian vaksin sebelum main. Kami teruskan ya. Iya, lanjut Prof. Beberapa terobosan dalam penanganan pandemi COVID ya. Ini berbagai macam produk ya. Sekarang minimum ada 61 produk dan kami yang inovasi ya, yang kami kemudian membuat semacam katalog ya. Bahkan di LKPP kami kerjasamakan ya. Intinya ini semua akan berdampak terhadap ekonomi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini PCR test kit ya biasanya import dan ini hampir semuanya import ya. Sekarang kita sudah mampu sendiri ya. Termasuk ini produk-produknya ini ada purifier respirator, ada robot KC, ada Genus, ada rapid test. Yang menarik yang terakhir ini adalah pemeriksaan rapid test berbasis pada keringat ketiak. Nih, mohon maaf nih, keringat ketiak. Tapi udah diuji cobakan dan sudah hasilnya cukup bagus ya. Ini termasuk tadi yang alat terapi oksigen ya, beraliran tinggi atau HMNC ini sudah banyak ya. Teknologi pembersih udara ya. Ini semua yang inovasi baru kita, termasuk produk-produk yang kita kaya ya, seperti kurkumin ya dan lain sebagainya. Kemudian sudah untuk meningkatkan imunitas ini sudah kita distribusikan sebagai bakti inovasi di beberapa kota ya. Dan ini sekali lagi kita bikin e-katalog dan sekarang sampailah pada vaksin merah putih. Jadi kami konsorsium riset dan inovasi COVID-19 di Ristek BRIN memobilisasi, memperkuat kemampuan anak bangsa di dalam menghasilkan vaksin. Tentu isu vaksin itu menyangkut paling tidak 4 hal. Yang pertama adalah isu kecepatan, maka sebelum vaksin merah putih selesai atau jadi, kita import ya. Import ini ada berbagai macam, nanti kita bisa diskusikan ya, mulai dari Sinovac, ada Pfizer, ada macam-macam. Nah, kemudian isu yang kedua selain kecepatan adalah isu tentang efektivitas. Jadi efektivitas ini menjadi penting ya. Yang Sinovac sebagai contoh kan sekitar 65% ya, lebih sedikit ya. Dan kita bisa lihat ya bagaimana nanti vaksin merah putih. Dan selain yang kedua isu efektivitas, isu yang ketiga adalah isu tentang keamanan. Jadi safety, dan ini tentu juga amat penting. Dan isu keempat adalah tentang sebetulnya kemandirian, dan kelima tentang kehalalan untuk Indonesia. Nah, maka kemandirian inilah, karena ini bisnis besar dan dampak terhadap ekonomi luar biasa. Ya, kalau kami cerita nanti pengalaman di WHO dulu bagaimana negara-negara yang memiliki kemampuan besar mempengaruhi Indonesia yang sudah ekspor ke 118 negara, bahkan kita ekspor ke 140 negara lebih, ya itu bisa dihitung berapa triliun ya untuk
oral polio vaksin ya, kemudian ya dipengaruhi bagaimana oral polio vaksin itu tidak berlaku lagi gitu waktu itu ya. Nah, dalam tanda petik ya. Nah, ini negosiasi dan pembuatan keputusan di tingkat WHO ya, yang akhirnya sekarang Indonesia sudah bisa ekspor lagi. Nah, kembali lagi kepada vaksin merah putih ini untuk isu kemandirian ya. Tadi ada 5 isu paling tidak ya, 4 ditambah 1 tentang kehalalan jadi 5 isu. Ini kita kerjasama dengan Eijkman yang memang di bawah Ristek-Brin dan LIPI, kemudian UI, UNER, ITB, UGM, ya. Dan tentu beberapa perguruan tinggi lain ya untuk bisa menghasilkan vaksin merah putih. Nah, kalau kita lihat, memang kita inginkan Bio Farma itu bisa lebih berperan lebih banyak lagi ya. Tetapi kita bisa lihat Bio Farma sebagai anggota dari CEPI. CEPI itu adalah Konsorsium Epidemic Preparedness Innovation yang inovasi-inovasi kaitannya dengan epidemik dunia atau pandemik, maka Bio Farma tidak hanya mengurusi Indonesia, tapi juga dunia. Nah, untuk itu maka ya, di dalam menghasilkan vaksin itu tidak bisa sendiri Bio Farma karena load-nya sudah luar biasa. Maka kita menarik atau mengajak ya PT-PT yang sudah bergerak biasa di vaksin meskipun vaksin hewan ya. Ini seperti Biotis ya, Temposcan, Kalbe dan lain-lain ya untuk bisa menyiapkan vaksin merah putih ini. Nah, progresnya sekarang sudah sesuai dengan target waktu. Memang kita mulainya agak lambat ya dibanding katakanlah negara RRC sebagai contoh ya. Nah, karena memang awalnya kita sudah agak lambat juga ya. Kita rekognisi tentang COVID juga lebih lambat. Nah, paling tidak kalau kita lihat contohnya UNER nih, itu di pertengahan 2021 ini udah uji klinik dan akhir 2021 diharapkan telah mendapatkan emergency use authorization. Ya. Jadi sudah bisa produksi gitu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, ini tahapan-tahapan di dalam program vaksinasi dan ketersediaan vaksin yang tadi sudah kami singgung ya. Nanti Ibu Siti Nadia barangkali bisa lebih banyak lagi. Tetapi intinya bagaimana 70% dari populasi kita itu bisa tervaksinasi untuk mendapatkan herd immunity tadi. Dan di sini kita berharap ya, bahwa vaksin dalam negeri itu juga memiliki peran yang strategis di dalam mempengaruhi ekonomi gitu. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mulai dulu aja sebelum kita ke diskusi bersama Ibu Eni dan Ibu Siti Nadia. Pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana proses produksinya, Prof? Karena sejauh yang kita tahu kan yang keterlibatan ini melibatkan universitas gitu kan, ya. Terus juga menggandeng dari dunia usaha. Ya. Apalagi tadi Prof bilang Unair sendiri sudah sampai akhir 2021 diharapkan sudah bisa produksi. Betul. Itu bagaimana? Kepastian produksinya itu nanti seperti apa? Ya, sekarang contohnya yang kerjasama dengan katakanlah Bio Farma untuk Eijkman ya. Nah, itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan dan di awal atau paling tidak Maret 2021 seed vaksinnya bisa diserahkan ke Bio Farma dan Bio Farma telah sedang dalam proses penyiapan dan sudah komunikasi terus ya. Kemudian saya kebetulan ikut juga terus. Nah, ini untuk bisa menyiapkan, tetapi tentu untuk yang karena platformnya beda-beda ya, yang platform dipakai oleh atau dikembangkan oleh Eijkman dan Bio Farma ini kan kita menggunakan satu spike S ya
jadi protein rekombinan ya, itu mungkin 2022 ya kita bisa baru produksi. Tapi UNER tadi itu bisa lebih cepat ya. Nah, harapannya atau targetnya mereka sudah kita pasangkan dengan katakanlah perusahaan ya seperti Biotis, dan Biotis di akhir Januari ini telah mengurus mengenai good manufacturing practice. Jadi untuk menyiapkan bagaimana nanti piloting production sampai pada mass scale production-nya. Begitu. Oke, berarti untuk produksi sendiri sudah tidak ada masalah ya, Prof ya? Ya, tantangan-tantangan tentu ada ya. Tetapi kita masih optimis ya untuk bisa sampai kepada produksi, karena nanti memerlukan selain uji praklinis ya, persiapan lalu uji klinis. Nah, sebelum uji klinis kan mesti harus perlu piloting tadi. Piloting untuk production. Nah, untuk uji coba klinis sampai tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, lalu kita mengurus ke BPOM mengenai Emergency Use Authority. Nah, kemudian mass production kalau sudah lulus gitu. Target dari pemerintah untuk produksinya itu berapa besar, Prof? Karena tadi kan Prof bilang ada sedikitnya kebutuhan kita tuh sekitar 540 juta gitu ya. Nah, kira-kira dari vaksin merah putih ini apakah bisa mensubstitusi impor atau bagaimana ke depannya? Ya, 540 itu kalau kita 100% ya. Artinya penduduk kita 270 kali 2 kali karena per orang 2 kali. Tetapi kalau 70% ya itu paling 350 juta gitu. Nah, untuk satu perusahaan sebagai contoh Biotis, kapasitasnya ini kita bicara capacity ya. Nah, itu kapasitas produksi itu bisa 700 juta. Ya, tentu seperti Bio Farma juga itu kan tidak hanya keperluan Indonesia, ya. Jadi dia sebagai anggota CEPI ya, kebetulan di Kementerian Luar Negeri Pak Sekjen itu sebagai anggota yang mewakili Indonesia di CEPI dan saya sebagai alternate membernya. Nah itu Bio Farma sebagai anggota ini ya akan juga memikirkan tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, begitu. Oh, berarti ada rencana juga untuk ekspor ya, Prof ya? Tentu tidak hanya digunakan oleh Indonesia. Oke. Selanjutnya coba kita panggil dulu Ibu Eni dan Ibu Siti Nadia. Apa sudah bersama kami? Ya, Mbak Rahayu, selamat siang. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Prof. Prof. Ali masih bisa bersama kami ya untuk sampai akhir diskusi ini? Ya. Oke. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Prof. Ali. Pada intinya adalah pemerintah berusaha untuk mandiri dalam menyelesaikan COVID ini. Tadi termasuk dari impor rapid antigen gitu ya, terus tes COVID, termasuk juga vaksinasi tadi. Selain selama ini kita sudah impor ya untuk tahap awal, kita kedepannya pengennya kita produksi sendiri lewat vaksinasi merah putih ya Prof ya. Betul. Nah dari Ibu Siti Nadia sendiri, sejauh ini kan pasien positif COVID-19 itu masih banyak. Sampai kemarin itu sudah 999.000 gitu loh. Mungkin hari ini sampai 1 juta gitu loh. Dokter Siti Nadia. Kira-kira bagaimana antisipasi pemerintah untuk menekan penyebaran penularan virus COVID-19 ini? Ya, baik. Selamat siang, Prof. Gufron, Bu Eni, dan tentunya yang ingin kami sampaikan ya, memang artinya kasus ini masih terus bertambah dikarenakan memang artinya upaya pencegahan kita ini belum berjalan dengan baik. Salah satunya mengambil kebijakan PPKM adalah tentunya untuk berusaha menurunkan tentunya angka penularan yang cukup tinggi yang terjadi di dalam masyarakat. Kita bisa lihat saat ini angka
positivitas itu bisa mencapai angka 25%. Padahal WHO sendiri itu menargetkan di bawah 5% ya untuk mengatakan suatu penyakit itu bisa terkendali. Di sisi lain sebenarnya kita pada waktu awal-awal pandemi di saat PSBB itu kita bisa menurunkan bahkan antara 10 sampai 15%. Yang memang cukup mengkhawatirkan adalah sejak bulan November itu terjadi peningkatan angka positivitas. Artinya kalau kita memeriksa 10 orang maka 2 sampai 3 orang itu sudah dipastikan itu adalah kasus positif COVID-19. Nah, tentunya pada saat seperti ini ya, pada saat kita juga sedang baru memulai vaksinasi, tentunya tidak ada lain karena kita ketahui bahwa upaya pencegahan itu dengan tetap tidak boleh kendor melakukan 5M. 5M ini artinya kunci dari bagaimana membatasi mobilitas ini menjadi suatu hal yang penting dan ini perlu tentunya ketegasan dari pemerintah daerah maupun juga partisipasi dari masyarakat. Oke, tadi sebelum kita memulai diskusi, kami juga sudah menyebar polling mengenai optimisme pembentukan herd immunity dan sebagian besar yang mengisi polling menjawab ya, mereka optimis herd immunity akan terbentuk dengan program vaksinasi ini gitu ya. Nah, menurut Bu Siti Nadia sendiri, sejauh ini tantangan terberatnya apa sih dalam pelaksanaan vaksinasi? Karena kan dari petugas kesehatan aja di daerah itu masih banyak penolakan. Itu hal-hal kecil dari mereka sendiri gitu. Apalagi nanti di masyarakat umum. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan agar tujuan dari pemerintah membentuk herd immunity ini dapat tercapai? Ya. Jadi yang pasti kalau kita bicara mengenai herd immunity ini berarti cakupan vaksinasi kita harus 70% dari cakupan penduduk ya. Yang sudah kita hitung ini angkanya berada pada angka 181,5 juta jiwa sebagai sasaran vaksinasi. Kalau kita berbicara mengenai tantangan, sebenarnya ada 3 tantangan yang terbesar. Yang pertama adalah memastikan bahwa dosis yang kita butuhkan untuk bisa melakukan vaksinasi kepada 181,5 juta jiwa ini yang harus kita bisa penuhi dalam kurun waktu 1 tahun, artinya dalam kurun waktu 12 bulan. Ya. Nah, ini merupakan tantangan yang pertama yang mengingat bahwa kita sudah ketahui akan ada gap tentunya pemenuhan vaksin secara global dibandingkan kebutuhan global juga untuk seluruh negara. Dan tentunya ini merupakan upaya yang harus keras dilakukan Indonesia untuk bisa memenuhi 426 juta dosis vaksin yang artinya saat ini sambil menunggu vaksin merah putih yang tentunya sedang dikembangkan di bawah tentunya bimbingan Kemenristek Dikti ya untuk bisa memenuhi tentunya kebutuhan dalam negeri kita. Jadi ini yang jadi tantangan pertama. Tantangan kedua adalah kampanye anti-vax yang dalam bentuk hoax ataupun disinformasi. Yang ini seringkali memberikan tentunya pengertian-pengertian yang salah kepada masyarakat ya. Nah, ini yang memang harus kita terus-menerus sosialisasikan, edukasikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga tentunya sebagai dampak dari anti-vax tadi adalah adanya penolakan di dalam masyarakat yang tentunya akan mengurangi cakupan yang nanti pada akhirnya target untuk memenuhi kekebalan kelompok ini bisa tidak tercapai. Demikian. Ibu, kalau untuk pendataan, Bu, pelaksanaan pendataan itu, karena kan sejauh ini kita masih pakai aplikasi ya Bu ya, Peduli Lindungi Peduli gitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini untuk masyarakat umum, karena kan timelinenya pemerintah untuk yang masyarakat kelas yang pertama maksudnya petugas kesehatan gitu ya, orang-orang yang memang lebih terdepan untuk berhadapan dengan publik itu sampai April. Nah, setelah itu kan masyarakat umum. Sejauh ini kesiapan dari pemerintah sendiri bagaimana Bu untuk pendataan orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan vaksin? Ya, jadi memang di awal kita memberikan vaksinasi kepada petugas kesehatan sebagai tentunya prioritas pertama ya. Terkait pendataan ini memang
memiliki tantangan ya, karena kita mencoba mengintegrasikan setidaknya 3 sistem, yaitu sistem informasi SDM Kesehatan, kemudian sistem PCARE-nya BPJS, dan sistem aplikasi Peduli Lindungi. Jadi begitu ketiga data ini kita coba integrasikan, cukup banyak tantangannya ya. Pertama mungkin misalnya karena kita berbasis dengan nomor induk kependudukan. Nah, kita juga temukan ada beberapa kendala, misalnya karena cukup panjang nomor induk kependudukan kita, sehingga ada beberapa data yang kemudian kalau kurang satu saja nomor induk kependudukan, kemudian ini tidak bisa diteruskan untuk proses berikutnya. Kemudian kita juga sudah mencoba di awal melakukan SMS blasting untuk melakukan verifikasi, tetapi ternyata tidak semuanya mengirimkan verifikasi yang kemudian cocok dengan data yang ada di BPJS maupun data yang ada pada Dukcapil di awal, karena kan kita mencoba melingkan ya nomor induk kependudukan dengan nomor HP yang tercatat. Nah, ternyata ada beberapa perbedaan dan ini menjadi tantangan. Nah, untuk kita tetap bisa kembali kepada jadwal tentunya pemberian vaksinasi ini, kita sudah melakukan juga secara manual sambil kita memperbaiki integrasi ketiga sistem data ini. Oke, kalau tadi pagi Pak Airlangga itu menyebutkan kalau jumlah yang sudah divaksin itu masyarakat ada sekitar 179.000. Nah, kira-kira sampai April itu target tahap awal ini bakal tercapai nggak, Bu? Karena udah sampai penghujung Januari masih segitu gitu loh. Kira-kira bagaimana, Ibu? Ya, jadi memang kita membagi untuk petugas kesehatan ini kita bagi dua tahap juga ya. Yang pertama adalah di 92 kabupaten kota, yaitu sesuai dengan surat edaran Bapak Mendagri ya, artinya di ibu kota provinsi dan kabupaten atau kota penyangga dari ibu kota provinsi. Dan memang fokus kita ini sampai dengan akhir Desember ini dengan target 500.000 tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya nanti full di bulan Februari kita akan melakukan di sisa kabupaten di luar 92 kabupaten tadi ya. Jadi kurang lebih ada 330-an ya kabupaten kota yang tentunya akan mencakup kurang lebih 900.000 tenaga kesehatan dari target 1,47 juta ini. Ya, kalau kita melihat grafik peningkatannya memang di awal-awal kemarin ya, mulai tanggal 21 Januari itu memang angkanya sepertinya trennya peningkatannya masih kecil ya, 10.000, tapi sudah sejak dari hari Kamis Jumat kemarin kita melihat penambahan yang melakukan vaksinasi ini sudah 30.000 sampai 40.000 per harinya. Jadi kemungkinan besar kita bisa mencapai target tersebut walaupun mungkin ada sedikit perpanjangan waktu ya di bulan Februari. Tetapi yang menjadi tentunya target kita di awal ini adalah kita akan menyelesaikan vaksinasi kepada petugas kesehatan sampai dengan akhir Februari 2021. Nanti untuk petugas pemberi pelayanan publik baru kita akan mulai pada bulan Maret sampai dengan April 2021. Permintaan dari Pak Jokowi agar vaksinasi selesai sampai akhir tahun kira-kira tercapai nggak, Bu? Karena kan ini ya dan juga gitu. Ya, tentunya kalau terkait ini untuk kesiapan pelaksanaan vaksinasi kita harus menambah ya Fasiankes yang akan terlibat dalam memberikan pelayanan vaksinasi. Saat ini kita tahu ada 26.000 Fasiankes sebenarnya yang tercatat di dalam BPJS ya, maupun yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Tetapi ini baru separuhnya yang sudah teregistrasi untuk memberikan vaksinasi. Jadi ada beberapa kendala terutama terkait pengelolaan rantai dingin yang ada di Fasiankes tersebut. Jadi ini sebenarnya suatu potensi ya, kurang lebih 50% lagi yang bisa kita optimalkan untuk mampu memberikan pelayanan vaksinasi. Selain itu juga sudah ada pemikiran untuk melakukan sama seperti yang kita lakukan pada saat kita memberikan atau melaksanakan pelayanan kampanye campak dan rubella atau kampanye
misalnya atau PIN polio ya, ini dengan membuka pos-pos untuk vaksinasi, dan ini kalau pos vaksinasi tentunya bisa lebih banyak. Nah, tentunya yang terakhir yang menjadi concern utama kita adalah bagaimana supaya kebutuhan vaksin tadi betul-betul bisa tiba bahkan sebelum Desember 2021 ya, untuk kita bisa menyelesaikan proses vaksinasi ini di akhir Desember 2021, dan ini merupakan tantangan utama di mana kita memang harus melakukan diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral untuk bisa mendapatkan akses yang tadi kalau kita melihat masih ada sekitar 90 juta dosis yang harus kita pastikan bisa kita diterima sebelum Desember 2021. Bu, nanti kalau untuk vaksin merah putih itu posisinya seperti apa sih Bu dalam pelaksanaan vaksin massal ini? Ya, tentunya kalau vaksin merah putih ini sudah selesai pada uji klinis tahap 3 dan bisa mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan POM dan juga tentunya fatwa suci dan halal dari MUI, ini tentunya akan memenuhi kebutuhan dosis vaksinasi yang kita akan gunakan dalam vaksinasi COVID-19. Nah, ini sangat baik ya kalau kita bisa sudah dapat kita gunakan bahkan pada tahun 2021 ini. Oke. Sebelum saya beranjak ke Ibu Eni, ini kemarin kan sempat mencuat juga Ibu wacana tentang vaksin mandiri. Itu kira-kira seperti apa sih Bu progresnya? Ya, tentunya Kementerian Kesehatan dalam hal ini masih mengkaji terkait wacana adanya vaksin mandiri ya. Jadi sebenarnya kita sebut sebagai vaksin gotong royong ini, bukan vaksin mandiri, karena berbeda tentunya dengan di awal-awal rencana vaksinasi bahwa akan ada rencana vaksinasi mandiri. Jadi ini rencana merupakan wacana untuk vaksin gotong royong. Nah, ini tentunya kami sedang dalam proses untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana serta kemungkinannya serta skema seperti apa yang terbaik. Jangan sampai kemudian vaksin gotong royong ini juga memberikan pemahaman-pemahaman yang salah sehingga menjadi senjata kepada tentunya kelompok anti vaksin ya, untuk kemudian membuat masyarakat kemudian malah tidak menjadi partisipasi terhadap pelaksanaan vaksin ini. Vaksin gotong royong ini sebenarnya sesuai dengan namanya lah, gotong royong ya, artinya kalangan dunia pengusaha, dunia usaha ini berkomitmen untuk bisa membantu pemerintah untuk mempercepat sebenarnya dan memperbanyak jumlah yang orang yang divaksinasi. Ya, jadi kalau sesuai dengan skema, tentunya masyarakat ini akan baru kita mulai di bulan April. Tetapi kembali lagi, kalaupun dimulai di bulan April, tentunya akan berdasarkan beberapa skala prioritas. Nah, dunia usaha ini menawarkan untuk bisa membantu pemerintah dalam hal ini mendukung proses vaksinasi ini. Nah, proses vaksinasi ini sendiri kita sedang lagi pikirkan bagaimana skema terbaik. Tetapi yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada komersialisasi dalam vaksin gotong royong, dan dalam arti bahwa vaksin gotong royong ini tidak akan diperjualkan untuk individu, tapi sifatnya adalah korporasi atau perusahaan yang menyediakan untuk seluruh karyawannya. Jadi tidak dibebankan kepada masing-masing perorangan. Jadi diharapkan nanti dengan adanya dukungan ini akan mempercepat ya jumlah orang yang mendapatkan vaksin dan akan segera memperluas, dan tentunya diharapkan bisa mengurangi tentunya angka kesakitan dan angka kematian. Tapi tentunya ini bukan hal yang akan secara terburu-buru kita putuskan sebagai kebijakan. Kita masih akan banyak berkonsultasi dan mendengarkan dari berbagai pihak mekanisme seperti apa yang terbaik, manfaat dan keuntungannya akan dilakukan tentunya kajian, apakah kalau manfaatnya lebih banyak ini akan tentunya kita akan putuskan sebagai kebijakan, apalagi saat ini kita melihat angka 19 yang cukup tinggi di dalam masyarakat. Kalau ini sebagai salah satu alternatif yang bisa membantu, mungkin ini akan menjadi suatu keputusan sebuah kebijakan. Oke, terima kasih Ibu Siti Nadia. Sekarang kita berlanjut ke Ibu Eni. Halo Ibu Eni. Ya, Mbak. Ya. Ya.
Bu, ini dari pagi sampai siang kita mendengarkan optimisme dari pemerintah. Tadi Pak Airlangga juga menyebutkan ada pertumbuhan ekonomi memang direvisi, tapi ya hampir sama lah angka-angkanya. Pak Bahlil juga menyebutkan angka investasi selama 2020 juga cukup bagus, bahkan katanya lebih tinggi daripada target pemerintah. Ditambah dengan vaksinasi 2021, pasti optimisme akan lebih tinggi. Nah, Ibu melihatnya seperti apa, Ibu, di tahun ini kira-kira? Terima kasih, Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali, Bu Nadia, dan semua. Waalaikumsalam. Diskusi. Ya, optimis pasti harus optimis. Jadi tidak ada kata tidak optimis selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu, Mbak Yayu. Saya terkesan tadi pertama statement yang disampaikan oleh Pak Ali Gufron. Mohon maaf, suara saya apakah jelas? Soalnya agak feedback di saya. Jelas. Oke. Jelas, jadi Bu. Pertama tadi statement Prof. Ali Gufron adalah penyebab persoalan kontraksi ekonomi kita sehari ini adalah kesehatan. Dan yang menjadi masalah kedua lagi adalah tantangan pemulihan ekonomi pun kita juga tergantung kepada kesehatan. Nah, ini seperti dua mata keping uang gitu loh. Jangan berhenti berbicara mana yang lebih prioritas gitu. Artinya memang ini hal yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ekonomi, tentu sekaligus juga kata kuncinya adalah menyelesaikan persoalan kesehatan. Demikian juga kalau kita berhasil menyelesaikan persoalan kesehatan, ini yang akan mempunyai semakin optimisme kita menyelesaikan pemulihan ekonomi, walaupun masih koma kalau untuk pemulihan ekonomi. Jadi dengan kata lain, kita mampu menyelesaikan persoalan kesehatan saja, tidak serta-merta bisa langsung melakukan pemulihan ekonomi. Nah, tapi jangan dibalik kesimpulannya. Artinya, kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan, jangan pernah berharap mampu menyelesaikan pemulihan ekonomi. Gitu. Apa intinya? Nah, ada beberapa hal yang tadi sekilas sederhana yang disampaikan oleh Prof. Ali tadi, tapi ini menurut saya secara ekonomi fundamental. Jadi sebenarnya memang ada beberapa sektor yang terdampak luar biasa ketika pandemi, tapi sebenarnya juga ada peluang ketika pandemi ini terjadi. Misalnya beberapa kegiatan yang tadi disebutkan seperti hal atau produk-produk yang terkait dengan kesehatan ini kan mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, kesimpulan Prof. Ali Gufron tepat sekali. Kita tidak kehilangan momentum itu karena data dari Kementerian Perdagangan bisa dikatakan Yayu ya. Jadi sampai dengan September kemarin saja, baru sampai September, belum sampai akhir tahun, impor masker bedah terutama mengalami kenaikan 909,4%. Nah, juga antiseptik ya yang terkait segala macam termasuk untuk hand sanitizer dan sebagainya itu mengalami kenaikan impor 172,24%. APD terutama untuk medis ya pakaian bedah dan sebagainya mengalami kenaikan 9.038%. Bahan baku masker menaikkan 19% dan juga rapid test itu mengalami kenaikan impor 236%. Yang agak sedikit impornya ternyata swab test itu kenaikannya hanya 10,6%. Apa yang ingin saya katakan? Jika itu mampu dikapitalisasi dengan penyediaan di dalam negeri secara cepat, maka itu akan menjadi salah satu sektor yang menggerakkan ekonomi. Memang tidak akan bisa mengkompensasi penurunan di sektor-sektor, terutama sektor pariwisata, terus juga retail modern, mall dan sebagainya, tidak mungkin bisa dikompensasi dengan kenaikan dari permintaan produk-produk tadi. Ada APD, kesehatan, obat-obat, kesehatan masyarakat seperti masker dan sebagainya ya, dan juga obat-obatan.
Tapi minimal ini mampu menjadi shifting dari sektor-sektor yang memang benar-benar tidak bisa beradaptasi sementara ketika terjadi pandemi. Nah, ini yang kita kehilangan. Ternyata itu lebih banyak dimanfaatkan oleh impor. Nah, kedua, kata kunci yang inovasi. Betul. Jadi India misalnya salah satunya itu yang termasuk berhasil mengembangkan vaksin dari kerjasama di dalam negeri dengan universitas dan sebagainya, dengan korporasi dan sebagainya, gitu kan. Nah, termasuk juga dalam mengeksploitasi tadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Nah, mengapa? Karena inovasinya cepat. Kenapa misalnya Indonesia tidak? Apakah Indonesia tidak mampu? Bukan tidak mampu. Saya tanya ke Prof. Gufron, kira-kira Dekti itu mendapatkan tambahan anggaran untuk merespon persoalan pandemi ini kapan? Nah, ini salah satu persoalannya. Jadi kalau kemarin misalnya Dekti dan yang terkait dengan inovasi ini segera diluncurkan anggaran dan juga diberikan kesempatan untuk fokus mengurusi ini, maka minimal semester kedua, menginjak semester kedua kemarin, kita sudah mampu lebih cepat lagi untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk mengatasi pandemi di dalam negeri ini lebih cepat. Nah, ini persoalan klasik. Nanti akan menjadi salah satu kesimpulan bahwa apa sih yang menjadi tantangan gitu kan, pertanyaan bisnis Indonesia diantaranya kan tantangan vaksinasi dan peluang kebangkitan dunia usaha. Sebelum sampai ke tantangan vaksinasi, sebenarnya yang menjadi tantangan utama kita sampai hari ini adalah jadi bagaimana kita segera menurunkan kasus baru. Itu yang paling utama. Vaksin itu yang kesekian gitu. Tapi bagaimana upaya kita untuk menurunkan kasus baru itu yang jauh lebih penting. Karena kalaupun kita sudah memesan vaksin dan sebagainya, tapi kalau terus mengalami peningkatan kasus-kasus yang baru dan yang dinyatakan positif terus mengalami peningkatan, ini juga tidak akan mampu menumbuhkan optimisme para pelaku usaha. Jadi menurut saya tadi yang disampaikan oleh Ibu Nadia ya, bagaimana tidak hanya 3M tapi 5M dan termasuk juga bagaimana kemarin Pak Menteri Kesehatan sudah membuat satu bukan revisi sebenarnya autokritik terhadap 3T itu menurut saya itu langkah yang tepat gitu. Artinya ini yang harus segera dilakukan, bagaimana mengevaluasi apa yang selama ini menjadi program-program yang tidak bisa tepat sasaran untuk segera menyelesaikan kurva penularan yang terus meningkat. Nah, persoalan vaksin sendiri, pertama tentu ya karena tadi kebutuhannya sangat besar, kita big population gitu. Jadi pertama tentu ketersediaan. Nah, ketersediaan tentu sangat ditentukan oleh anggaran. Jadi bagaimana anggaran, kalau menurut saya karena vaksin tadi kesehatan itu menjadi penentu pemulihan ekonomi, maka sebenarnya kalau mau berbicara proyek atau program strategis nasional kita hari ini, ya program strategis nasional kita adalah mengatasi pandemi. Nah, mengatasi pandemi yang dipercayai cukup akurat, cukup optimal adalah pemberian vaksin. Maka ketersediaan anggaran untuk vaksin mestinya juga menjadi logikanya kan, secara logika mestinya ketersediaan vaksin ini menjadi program prioritas nasional. Nah, kalau menjadi prioritas nasional tentu yang tidak prioritas ya harus mengalah gitu kan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari struktur dari APBN kita juga masih cukup banyak yang mestinya tidak terlalu prioritas, bisa digeser atau realokasi untuk yang program prioritas. Nah, kedua tentu saya setuju sekali Bu Nadia tadi mengenai distribusi vaksin dan kerjasama dengan korporasi maupun lembaga. Ini menurut saya
bukan dicoba, tapi dibuat simulasi sedetail mungkin. Nah, secara gambaran kasar pasti akan jauh lebih efektif karena misalnya dalam satu korporasi, pabrik ataupun kantor gitu, kalau misalnya ini dilakukan berdasarkan tadi pasti lebih cepat untuk menjangkau. Apalagi kalau korporasinya mau bekerja sama gitu. Jadi kata kuncinya tadi ada komersialisasi sudah benar. Nah, sehingga langkah-langkahnya bisa melalui kerjasama dengan korporasi, dengan dunia pendidikan gitu, karena pendidikan ini besar sekali jumlahnya dan juga ini sudah menunggu terlalu lama. Jadi kalau 1 tahun nggak belajar secara optimal, tentu ini akan menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap lost generation kita. Tentu ini dan dunia pendidikan ini kan datanya jauh lebih valid gitu kan. Tidak ada data siswa, data mahasiswa itu double counting, mestinya tidak gitu, karena punya nomor induk siswa ya, atau juga kalau di mahasiswa ada nomor induk mahasiswanya gitu. Jadi pasti akan jauh lebih akurat data-datanya, termasuk juga berbasis komunitas. Nah, ini yang menurut saya satu terobosan nanti untuk keberhasilan dan efektivitas dari distribusi vaksin. Karena ini sangat menentukan nanti. Jadi secara hitung-hitungan kalkulasi dari dunia usaha tentu bukan besaran ya, yang dilihat adalah bukan besaran berapa besar vaksin yang telah dipesan oleh pemerintah dan berapa besar anggaran yang tersedia. Tapi yang akan dilihat adalah bagaimana efektivitas pemberian vaksin terhadap mitigasi dari penyelesaian persoalan COVID. Nah, kalau itu yang jadi ukuran tentu adalah diantaranya angka statistik yang akan dijadikan referensi adalah besaran atau jumlah orang yang sudah divaksin dan jumlah orang yang tadi telah dilakukan tes, tracking, dan tracing. Itu akan menjadi data yang jauh lebih meyakinkan buat pelaku usaha, karena itu yang akan menjadi fungsi apakah penyelesaian dalam menurunkan kurva penularan COVID dan menyelesaikan persoalan COVID ini akan berhasil atau tidak gitu. Nah, dan juga kepercayaan masyarakat tentu. Jadi berbagai macam berita hoax dan juga berita-berita yang betul-betul valid mengenai pemberian vaksin dan sebagainya menurut saya penting. Nah, tugas dari Kominfo mestinya berperan aktif dalam hal ini gitu. Nah, sehingga kalau kepercayaan masyarakat meningkat tentu ini kan juga akan menjadi modal sosial yang besar untuk pemberian vaksin dan juga distribusi vaksin ini akan jauh lebih optimal. Dan tidak kalah penting tadi juga saya setuju persoalan diplomasi, karena dunia kedokteran dan juga dunia ekonomi ini sekarang beda tipis kepentingannya gitu kan. Jadi kita berpikir dulu dunia kesehatan itu murni urusi kegiatan-kegiatan yang bersifat humanis gitu, yang berbicara mengenai nyawa orang, kesehatan orang, nasib orang sakit gitu kan. Tapi dunia hari ini ternyata sektor kesehatan yang justru penuh dengan konflik kepentingan bisnis. Nah, jadi diplomasi menurut saya sangat perlu dilakukan di forum-forum nasional, regional maupun juga di lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan kesehatan. Kira-kira itu yang terkait dengan hubungan antara aspek kesehatan dengan ekonomi. Nah, secara ekonomi sendiri beberapa sektor misalnya yang terkait dengan atau yang tidak bisa mengelak hubungannya dengan pandemi, tentu misalnya yang selama ini selalu menjadi polemik adalah sektor pariwisata.
Jadi pariwisata menurut saya ya sekalipun ini mampu menggerakkan ekonomi tapi resikonya jauh lebih besar ketika ini dibuka. Jadi kalau dikalkulasi antara misalnya seperti akhir tahun kemarin ketika beberapa destinasi pariwisata dibuka memang mampu menggerakkan ekonomi. Tapi kemampuan menggerakkan ekonomi itu dibayar sangat-sangat mahal ya, sangat mahal dengan kurva penularan yang peningkatannya sangat-sangat signifikan. Nah, sehingga hal-hal yang begini ini yang harus dikoordinasikan secara benar-benar komprehensif antar sektor gitu. Jadi persoalan koordinasi dan ego sektoral dan konsistensi kebijakan ini memang menjadi highlight kita. Jadi kalau saya ditanya apa kritik terhadap kebijakan pemerintah selama ini, salah satu hal yang menjadi catatan utama adalah tiga kata itu. Jadi koordinasi, ego sektoral dan konsistensi kebijakan ini memang masih menjadi carut marut sehingga persoalan-persoalan yang mestinya bisa diselesaikan dengan segera karena ketidakkonsistenan kebijakan dan lemahnya koordinasi ini menjadi bumerang gitu. Apalagi kalau ditambahi bumbu-bumbu kepentingan politik tentu akan jauh lebih kompleks lagi gitu. Padahal persoalannya yang kita hadapi jelas, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan pandemi dan ahlinya juga jelas gitu. Tentu kalau menyelesaikan persoalan pandemi tentu tanyanya ya ke ahli epidemiologi, atau ahli kesehatan dan sebagainya menjadi panglima gitu. Jangan tanya bagaimana dampak ekonominya gitu kan. Dampak ekonomi itu hanya konsekuensi atau sebuah dampak dari ketidakselesainya mengatasi persoalan pokoknya. Nah, sehingga ya menurut saya ke depan yang harus benar-benar menjadi fokus pemerintah agar pemulihan dari dunia usaha ini benar-benar segera terakselerasi, tentu yang paling utama adalah kita harus lihat postur ekonomi kita. Ini kan sederhana sebenarnya kalau mau disederhanakan. Karena 58% sekarang kontribusinya adalah konsumsi rumah tangga. Nah, artinya apa? Artinya untuk segera memulihkan dunia usaha, tentu bagaimana memulihkan daya beli masyarakat. Nah, pemulihan daya beli masyarakat tidak ada kata lain tentu yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja hanya bisa tercapai ketika produktivitas dalam negeri meningkat dan punya daya saing. Nah, ini yang menurut saya benar-benar harus digarisbawahi. Saya kembali lagi ke statement dari Prof. Ali Gufron tadi mengenai impor. Karena apa? Karena kalau kita hanya berbicara jangka pendek, yang penting ada peningkatan konsumsi rumah tangga sehingga kita membiarkan penetrasi dari barang-barang impor yang cukup murah ya dan sangat murah sehingga menggerakkan konsumsi rumah tangga, maka yakinlah bahwa akan justru menjadi bumerang terhadap ketahanan industri dalam negeri kita sekaligus tidak akan pernah menjadi daya tarik investasi di Indonesia, terutama investasi yang bergerak di padat karya dan mempunyai value added yang tinggi. Karena apa? Karena industri dalam negeri kita tidak akan mampu bersaing dengan murahnya produk-produk impor. Nah, sehingga sekali lagi sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat satu kebijakan yang benar-benar terintegrasi. Tadi dimulai dengan berbagai macam inovasi tadi, sehingga dari inovasi itu kita mampu menghasilkan produk-produk yang relatif kompetitif dan tentu yang paling penting adalah adaptif terhadap kondisi pandemi. Nah, kedua adalah perlindungan. Jadi kalau sudah ada inovasi tapi tanpa ada perlindungan, terutama dari membanjirnya penetrasi barang-barang impor, maka ini juga akan menjadi kanibalisme gitu. Jadi dan hari ini kondisi ini sudah terjadi. Jadi kalau kita sekarang masuk ke berbagai macam sektor-sektor real kita, terutama produk-produk manufaktur kita, gitu, sekarang
kita butuh barang apapun ya, dimanapun, artinya dimanapun itu tidak hanya di supermarket gitu kan, termasuk di pasar-pasar tradisional, di pasar becek sekalipun, itu yang namanya produk impor, terutama dari salah satu negara itu luar biasa masuk ke semua jenis produk. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan pemulihan ekonomi untuk depan. Mbak Yayu. Ya, Ibu Eni, banyak sekali catatan-catatan dari Ibu ya untuk bagaimana memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan saya, kira-kira menurut Ibu, apakah sudah tepat pemerintah membuka pariwisata pada kondisi saat ini? Karena tadi Ibu bilang ya ada agak tricky gitu loh ketika kita buka pariwisata, oke, ekonomi bergerak, tapi di sisi lain resiko penularan itu akan semakin besar. Terus pertanyaan kedua adalah sektor usaha apa yang paling prospektif di tahun 2021 ini, Bu, di tengah pandemi ini? Mbak Yayu, Ibu jawaban 2020 punya 2 pengalaman, libur panjang di sekitar bulan Oktober dan libur panjang kemarin di akhir tahun. Nah, ternyata ketika pariwisata dibuka, itu dampak multiplier efeknya terhadap peningkatan spending dari masyarakat itu kecil sekali. Kenapa? Karena memang posisi kita daya beli masyarakatnya lemah. Jadi kalaupun keluar ya cuma keluar, tapi spendingnya kecil. Nah, sementara resiko terhadap peningkatan terjadinya kasus-kasus baru dan klaster-klaster baru ini 2 kali terbukti. Nah, sehingga sekali lagi kalau ini secara kalkulasi ekonomi antara dampak positif menggerakkan ekonomi dan dampak negatif terhadap kesehatan yang juga ujungnya berdampak ekonomi, maka nggak BEP, nggak break even point gitu kira-kira. Maka saran saya kemarin ke Pak Menteri baru, Pak Sandiaga Uno, karena beliau mengurusi 2 sisi, ya. Satu sisi adalah Menteri Pariwisata dan kedua adalah Menteri kreatif, kegiatan ekonomi kreatif. Nah, menurut saya justru tantangan Menteri Pak Sandiaga adalah yang kedua. Jadi bagaimana men-shifting, sekalipun misalnya tetap mau menggerakkan pariwisata, tapi yang ada kreativitasnya yang adaptif terhadap kondisi pandemi. Dan sebenarnya sekarang justru memang banyak memungkinkan terkait dengan pertanyaan yang kedua, sektor-sektor apa yang prospektif ke depan, tentu sektor-sektor yang cukup kreatif memanfaatkan pandemi dan sektor-sektor yang mampu men-shifting kegiatan-kegiatan yang tadinya dilakukan secara konvensional menjadi kegiatan-kegiatan kreatif tapi tetap memenuhi protokol COVID. Nah, sektor-sektor itu banyak sekali. Misalnya kita kalau mau sektor besarnya, misalnya sektor pertanian. Sektor pertanian termasuk sektor yang paling resilient sebenarnya terhadap COVID karena tidak sedikit memungkinkan terjadinya kerumunan. Jadi orang di sawah, bekerja di perkebunan dan sebagainya, itu satu langsung tertepa matahari dan kedua tidak perlu seperti pabrik berkerumun. Nah, tetapi efeknya, dampaknya adalah sektor pangan itu yang paling menyelamatkan kita ketika terjadi pandemi. Nah, sebaliknya sekarang justru sektor pertanian ya tidak hanya pangan tapi juga hortikultura justru mengalami keterpurukan ketika pandemi karena nggak diurus. Pupuknya saja nggak diurus, benihnya nggak diurus oleh pemerintah. Pemerintah terlalu concern terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan nomenklatur pandemi gitu. Nah, sehingga menurut saya itu justru sektor-sektor yang mestinya menjadi prioritas dan ini cukup menjadi momentum untuk terjadi transformasi struktural. Jadi kalau sektor-sektor yang selama ini hanya berbasis konvensional pengelolaannya, ini disentuh kreativitas seperti tadi disampaikan oleh Prof. Ali, ini akan menjadi sektor yang benar-benar punya competitiveness dan kita mampu menciptakan nilai tambah yang cukup besar dari sektor-sektor pertanian secara luas. Jadi pertanian secara luas itu tidak hanya pangan, tapi juga perikanan, perkebunan, hortikultura dan sebagainya gitu. Itu yang menjadi basis dari ekonomi Indonesia yang pertama. Nah, yang kedua secara
struktur pelaku usaha adalah sektor-sektor UMKM. Sektor-sektor UMKM ini juga relatif resilient terhadap pandemi karena jumlahnya kecil-kecil, pekerjanya hanya 2-5 orang, apalagi yang ultramikro dan mikro. Nah, persoalannya bagaimana usaha-usaha ini menjadi mendapatkan porsi perhatian yang proporsional. Artinya bagaimana memberikan akses untuk menutupi keterbatasan mereka. Akses yang pertama tentu akses informasi, akses keterampilan SDM, ya, kualitas SDM, akses pasar, akses pembiayaan dan sebagainya. Tapi akses pembiayaan bukan satu-satunya yang menjadi persoalan mereka, itu aspek kesekian gitu. Nah, artinya sebenarnya sekali lagi kalau kita mampu membuat kebijakan-kebijakan yang fokus gitu dan ada konsistensi, tidak hanya sekedar naratif gitu kan, ada keterpihakan kepada UMKM, ada keterpihakan kepada pertanian, tetapi hanya naratif, tidak pernah ada program-program yang konkret, maka ya tidak akan menyelesaikan masalah apapun dan tidak akan membuat sektor-sektor yang sebenarnya cukup prospektif, sektor-sektor yang mempunyai potensi peluang yang sangat besar tadi menjadi menjadi ini di dalam pemulihan ekonomi menjadi pionir ataupun menjadi motor penggerak dari pemulihan ekonomi gitu. Oke, Bu. Kalau untuk target pertumbuhan ekonomi sendiri, Ibu jadi sebenarnya begini, Mbak. Target pertumbuhan ekonomi itu sesuatu yang bisa dijadikan satu patokan, tapi juga bisa jadi tidak selalu gitu. Karena begini, karena kalau kita berbicara pandemi, seluruh dunia pasti akan mengalami kontraksi. Itu hal yang wajar. Nah, yang menjadi tidak wajar itu kalau prospek arah dari pemulihannya itu tidak mempunyai kejelasan. Jadi kejelasan itu misalnya begini. Jadi bagaimana mulai menggerakkan sektor-sektor yang memang menjadi motor utama penggerak ekonomi. Jadi kalau hari ini selalu narasi pemerintah maupun juga banyak lembaga menarasikan Indonesia akan tumbuh 5% di 2021, tetapi sampai hari ini konsumsi rumah tangganya masih kontraktif, gimana caranya? Jadi kalau prediksi saya kalau ini tidak segera terjadi pemulihan dari konsumsi rumah tangga yang masih tetap minus sampai dengan triwulan 4 2020 kemarin, dan kalau 2021 triwulan pertama juga masih minus, maka di triwulan 1 2021 sudah pasti pertumbuhan kita masih minus. Dan kalau tidak tersedia segera lapangan pekerjaan yang signifikan, maka triwulan 2 2021 juga berpotensi masih minus. Nah, artinya kalau konsumsi rumah tangga minus dan sebagainya, maka berat di 2021 bisa langsung mencapai positif di atas 4%. Jadi kalau sampai semester 1 konsumsi rumah tangga masih minus, maka pertumbuhan di 2021 kemungkinan besar hanya berada di kisaran 2-3%. Itu dengan asumsi triwulan 2-nya COVID-nya sudah beres gitu, akhir mulai menurun kurvanya gitu. Tapi kalau kurva penularannya tidak menurun, otomatis juga terbukanya lapangan kerja dan sebagainya juga masih sangat terbatas, dan itu artinya sekali lagi konsumsi rumah tangga sudah pasti masih minus. Kita akan ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens yang sudah kami himpun. Pertanyaan pertama dari Bapak Joyana Jodi. Saya pernah baca bahwa 60% penduduk yang divaksin baru bisa tercapai di Maret 2022. Pertanyaannya, kapan akan tercapai 70% dan herd immunity tercipta? Apakah ada upaya untuk menyelesaikan sampai dengan akhir tahun ini sesuai instruksi Bapak Presiden? Ya, baik.
Mbak Yayu, tadi sudah saya sampaikan ya, prinsip daripada untuk mencapai kekebalan kelompok itu adalah kita mencapai 100% sasaran daripada vaksinasi, yaitu 181,5 juta. Nah, tentunya ada dua hal yang memang harus kita siapkan. Satu, terkait vaksinnya. Jadi kalau vaksin ini bisa kita terima sebelum Desember 2021, artinya kita bisa menyelesaikan seluruh proses vaksinasi ini sampai dengan akhir Desember 2021, maka diharapkan nanti di 2022 tentunya untuk membentuk kekebalan kelompok ini kan tidak langsung instan bisa terjadi, sehingga tentunya setidaknya membutuhkan 28 hari kemudian sampai antibodi itu terbentuk dan akhirnya kemudian membentuk kekebalan kelompok. Jadi mengenai timing pasti kapan kekebalan kelompok ini kapan terbentuk kita juga belum mengetahui ya. Tetapi yang pasti adalah kita harus menyelesaikan dulu cakupan 100% dari 181,5 juta ini sebelum Desember 2021 dengan syarat vaksinnya ini sudah kita terima di Indonesia. Demikian Mbak Yayu. Oke Ibu. Mungkin Prof. Ali bisa menambahkan? Iya, jadi vaksin itu satu hal ya. Dan ini kita berkeinginan untuk terciptanya herd immunity. Tetapi sebetulnya ada hal lain ya yang perlu diperhatikan secara komprehensif dan strategis gitu. Ini contohnya umpamanya bagaimana orang yang tadi disampaikan Ibu Eni untuk tidak tambah yang infeksi. Nah, untuk itu bagaimana penularan itu tidak terjadi. Penularan tidak terjadi, kita harus tahu orang yang siapa potensi menularkan, yaitu mereka yang terinfeksi atau mengandung virus SARS-CoV-2 ini atau COVID ini. Nah, gimana taunya? Gampang, kita tes. Nah, tesnya gimana? Wah, sudah ada inovasi. Ada yang dari ketiak, keringat ketiak, ada yang dari embusan napas, ya, yang sangat mudah, nyaman, murah. Nah, ini harus segera untuk dipakai secara publik sehingga kita tahu. Nah, harusnya menurut saya mengatasi pandemi ini tidak sulit-sulit amat ya, meskipun sudah terlalu masif ya, tetapi masih bisa gitu. Demikian. Kalau itu diatasi tadi kemudian ekonomi saya kira kemudian bisa mulai tumbuh begitu. Demikian, makasih. 3T sama 3M itu tetap harus dijalankan. Ya, tetap, tapi itu istilahnya bukan slogan ya. Nah, yang saya lihat kan sekarang ini lebih ke arah teoritis slogan gitu. Yang penting itu adalah penerapan. Nah, ini contoh kalau saya sih 3T, 3M saya. Kalau saya lebih baik 4T itu 3M. Apa itu satunya lagi? 4T itu adalah satu testing nanti ceritanya panjang. 2 tracing ya, yang ketiga tracking. Beda tracing sama tracking. Kalau tracking itu di mana sekarang orang yang terinfeksi itu lokasinya, dia komunikasi dengan siapa dan lain sebagainya. Sedangkan tracing itu kita trace ke belakang, dia telah kontak dengan siapa saja dan itu harus kita tes. Nah, ini yang menurut saya harus ditegakkan. Kalau kemudian dia sudah positif, mohon maaf bukan isolasi mandiri, tetapi betul-betul ya harus kemudian kita ketahui ya, kebetulan lagi-lagi nih Ristekrin telah mengembangkan inovasi yaitu yang disebut dengan health device atau medical device yang berbentuk gelang. Ini bisa dipasang mereka yang positif di sini dengan Bluetooth, kita kontakkan dengan mobile phone ya, dan dengan cloud computing kita tahu yaitu bagaimana tracing trackingnya dan lain sebagainya. Lalu satu lagi, nah bikin surveillance. Nah sistem surveillance itu kita bisa kemudian tahu dan support ya kepada para yang positif sehingga tidak menular. Nah itu sehingga tidak tambah, sehingga bisnis tetap karena mereka sudah negatif ya. Kenapa tahu negatif? Karena dites atas inovasi anak bangsa. Seperti itu. Jadi menurut saya sih ya seharusnya. Tapi kenyataannya apa begitu? Nah ini yang menjadi persoalannya. Itu yang harus kita sama-sama bekerja bersama-sama.
ini kita terapkan, jangan istilahnya tidak sampai implementasi di lapangan gitu. Demikian. Oke, ini banyak pertanyaan yang masuk ke kami, hanya saja waktu yang terbatas. Jadi saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eni, Bu Siti Nadia, dan Pak Ali Gufron. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang berbeda untuk mendiskusikan kembali tentang vaksin COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah setia hadir dan mengikuti diskusi kami hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa di acara webinar Bisnis Indonesia selanjutnya. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada para pendukung acara, Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, Gojek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan mengisi acara Bisnis Indonesia Business Challenge 2021, akselerasi pemulihan ekonomi, dan juga para peserta sekalian yang telah bergabung di acara virtual hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai bertemu dengan event Bisnis Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Dan acara kali ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Event Organizer. Terima kasih Prof. Ali. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Terima kasih Bu Nadia. Sampai ketemu Hadir Prof. untuk mengatur, Sehat selalu mengawasi, Prof. dan melindungi sektor jasa keuangan. Izin live ya Prof. Dalam upaya pengembangan, sektor jasa keuangan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik jangka pendek maupun struktural. Dalam jangka pendek, tantangan yang dihadapi meliputi ketidakpastian perekonomian dampak pandemi COVID-19, potensi volatilitas pasar keuangan, kebutuhan pembiayaan, dan keberlanjutan kebijakan stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Tantangan struktural meliputi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, revolusi ekonomi digital, kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional, ketimpangan literasi, dan inklusi keuangan, serta peningkatan pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif. Pada tahun 2015, OJK menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau MPS JKI periode 2015-2019 yang pencapaiannya tercermin dari terjaganya stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan serta perekonomian nasional secara berkelanjutan. Melanjutkan pengembangan sektor jasa keuangan dan menjawab tantangan ke depan, OJK menerbitkan MPS JKI periode 2021-2025 dengan tema memulihkan perekonomian nasional serta meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan. Struktur MPS JKI 2021-2025 terdiri dari arah kebijakan jangka pendek 2020-2021 sebagai dukungan sektor jasa keuangan terhadap program pemulihan ekonomi nasional dan kerangka struktural 2021-2025 untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan. Arah kebijakan jangka pendek 2020-2021 meliputi mendukung percepatan implementasi pemulihan ekonomi nasional, memantau dan mengevaluasi kebijakan stimulus, meningkatkan permintaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja, mengakselerasi ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, mempercepat reformasi IKNB dan pasar modal dalam rangka menjaga integritas pasar keuangan. Kerangka struktural 2021-2025 terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama, penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan dengan memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi lembaga jasa keuangan
meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan market conduct, menyelaraskan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dengan standar internasional, memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor dan konglomerasi keuangan. Pilar kedua, pengembangan ekosistem jasa keuangan yang dilakukan dengan cara meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan daerah. Meningkatkan nilai tambah keuangan syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah. Memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Memperkuat perlindungan konsumen. Mendorong inisiatif pendalaman pasar keuangan. Mendukung ekspansi kegiatan usaha lembaga jasa keuangan untuk melakukan multi-activities bisnis. Meningkatkan pertumbuhan keuangan berkelanjutan untuk mencapai Sustainable Development Goals. Pilar ketiga, akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. Dengan mendorong inovasi dan transformasi keuangan digital, mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem keuangan digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sektor jasa keuangan, memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital, memfasilitasi penerapan teknologi dan teknologi oleh jasa keuangan, serta melakukan bisnis proses re-engineering. Perubahan dunia yang begitu cepat menjadikan kepercayaan Anda sebuah prioritas bagi kami. Karenanya, kami selalu hadir di setiap momen berharga Anda. Memberikan kenyamanan terbaik bagi Anda. Memberikan saran dan rekomendasi yang terpercaya kapanpun Anda membutuhkannya. Yang mengerti Anda layaknya keluarga. Dedikasi kami untuk mewujudkan visi besar Anda. Yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Kami berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang mengutamakan Anda. BNI Emerald Private Banking. Taking care of you seamlessly. Nggak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property, pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. So simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah, miliki rumah. Download aplikasinya sekarang. Kami selalu ada. Satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada
wujudkan mimpi. Bagi seluruh anak negeri, kami selalu ada. Dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Ya pemirsa, inilah Edgar si tukang belanja online. Baru beli sneakers nih. Edgar ambil HP tuh. Edgar nemu jaket ternyata gercep sekali mau bayar dia. Ya, saldo elektroniknya kurang saudara-saudara. Edgar mulai top up dan sold out karena Edgar terlalu lama. Lu sih berisik. Ribet amat belanja online, debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Caranya? Gampang kok. Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Kok aku nggak terima kode OTP-nya? Gak masalah, gak semua toko online butuh OTP. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Bukaka is a holding company and an operating company at the same time, which has 9 business units and 4 subsidiaries, which are all closely related with each other. Business units are Steel Tower, Steel Bridge, passenger boarding bridges, oil and gas equipment, oil and gas services, road construction equipment, special purpose vehicles, galvanized, power generation, plant system, Bukaka has operated for nearly 4 decades, and in its journey, Bukaka also actively got involved in a program of the Indonesian government in the provision of national need and is involved in Projects Infrastructure Nasional. In the completion of these projects, Bukaka cooperated with government departments, leading companies, both state-owned and private, national, including the Department of Public Works. Inilah semangat perjalanan kami membangun kehidupan, menghadirkan senyum dan kehangatan, bersama meraih cita dan impian. Hadir menemani di setiap momen istimewa, mewarnai hidup penuh suka dan cinta.
mewujudkan mimpi dan harapan. Bersama membangun kehidupan berkualitas di masa depan. Sumarekon, wonderful life, wonderful world. Helping to create impact for the greater good is part of our DNA. Thanks. And showing our spirit of Pasti Ada Jalan.